Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan membahas seputar info kripto ataupun airdrop ya. Jadi di sini saya lagi bahagia sekali karena apa? Karena saya sebelumnya baru beberapa menit sebelumnya maksudnya menerima undangan KYC ya. Dan menerima undangan dan pada waktu saya membuka aplikasi PI Network itu, saya langsung ada notifikasi ya di layar beranda Pi-nya bahwa saya menerima undangan KYC ya. Jadi notifikasi yang saya terima seperti ini ya di layar beranda Pi. Oke, sebentar. Sebelumnya sudah saya screenshot. Nah, jadi ini ya. Saya menerima undangan KYC dan alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah sekali. Walaupun setelah saya menyelesaikan berbagai macam step by step ya dalam mengikuti aturan per KYC-nya ini, saya masih dalam proses ya, masih dalam peninjauan untuk nantinya akan mendapat informasi lebih lanjut lagi ya mengenai keterangan di identitas saya yang sudah saya kirimkan di KYC itu, apakah pantas untuk menerima ya dan sukses ya melakukan KYC. Nanti ya akan saya lihat kembali prosesnya karena saya juga masih dalam keadaan proses ya, KYC-nya masih dalam keadaan proses. Dan beginilah ya tampilan jikalau dimisalkan kalian membuka aplikasi PI Network dan ada tampilan seperti ini, maka kalian bisa langsung klikkan di bagian buka Pi browser ya, buka Pi browser. Maka kalian akan diarahkan ke Pi browser. Lalu setelah kalian diarahkan ke Pi browser, kalian ya, jadi seperti ini ya. Saya jelaskan sedikit. Untuk kalian harus mempunyai aplikasi Pi browser ya. Karena aplikasi ini penting, dan yang lebih harus kalian lakukan lagi yaitu Pi browser ini di pengaturan telepon itu harus diizinkan semua ya, agar nanti bisa mendeteksi ke galeri ya, agar izinkanlah semuanya, semua penyimpanan di pengaturannya ya. Jadi di sini saya setelah menuju ke Pi browser, saya klikkan ini ya, KYC Pi ini ya. Coba kita klik apakah masih dalam proses ya untuk KYC yang saya lakukan sebelumnya. Karena di akhir pemberitahuan setelah saya melakukan beberapa misi untuk mengirimkan data itu ya, setelah saya selesai mengirimkan data-data yang sudah saya upload dan sudah saya kirimkan ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Selamat datang kembali. Di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi KYC. Status aplikasi Anda ya, diterapkan sedang dalam proses peninjauan. Ini akan memakan waktu cukup lama tergantung pada berapa banyak validator KYC yang tersedia di wilayah Anda ya. Jadi untuk gambarannya yang di aplikasi Pi browser KYC-nya saya itu sedang diproses ya, sedang diproses. Oke. Jadi sebelumnya saya itu untuk
sebelumnya yang saya pas menerima notifikasi KYC ya, saya langsung klik di bagian menuju ke Pi browser, lalu saya diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Setelah saya mengklik di KYC Pi tadi barusan ya, ini adalah hasil screenshotan saya sebelumnya ya, di awal saya ingin melakukan KYC. Jadi di sini seperti ini keterangannya, selamat datang di solusi Pi KYC. Di sini kamu akan memvalidasi identitas kamu untuk memastikan integritas jaringan Pi. Masukkan negara pada ID pribadi Anda untuk mulai. Jadi kita diharuskan memilih negara dulu ya, kode negara kita klikkan di ini, di tanda ini, maka pilihlah sesuai di mana Anda tinggal, sesuai negara Anda ya. Lalu klik ayo mulai ya. Jadi setelah itu kalian hanya tinggal memilih ya, apa yang ingin kalian pilih, misalkan SIM, paspor ataupun KTP ya. Namun saya di sini memilih KTP ya. Lalu kalian centang. Misalkan kalian milih KTP ya seperti saya, kalian centang setuju aja di sini. Di sini kalian centang juga di bagian kotak ini. Di sini juga kalian centang juga. Lalu kalian klik ayo mulai ya. Nanti seperti ini ya. Kalian centang seperti ini. Lalu ketik ayo mulai ya. Lalu kalian akan diarahkan seperti ini ya. Apa yang kamu butuhkan? Perkiraan waktu 5 menit. Foto identitas, ambil foto ID Anda, paspor, SIM atau KTP. Dengan informasi Anda terlihat. Jadi yang dimaksudkan di sini harus jelas ya. Harus jelas, misalkan kartu identitas kita itu harus jelas ya, jangan sampai buram-buram ya. Agar sewaktu proses KYC itu tidak terjadi masalah ya. Karena untuk beberapa info sebelumnya itu saya juga ada informasi ya mengenai KYC ini, ada yang beberapa kartu identitasnya yang buram ya, paspor ataupun SIM-nya yang buram ya, itu sangat sedikit sekali kemungkinan akan lulus KYC ya. Jadi usahakan untuk kartu identitas, SIM ataupun paspor itu harus jernih ya, jernih dan terlihat jelas ya, jangan sampai ada buram-buramnya ya. Jadi setelah saya masuk ke bagian ini, lalu seperti ini ya, klik saja berikutnya ya. Klik saja berikutnya, kalian bisa membaca di sini isi formulir dengan detail dan yang sesuai dengan informasi di ID Anda ya. Oke, kalian klik aja berikutnya, maka kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi keterangannya di sini, ambil gambar ID Anda dalam mode landscape. Pastikan untuk mengisi semua ruang kamera yang tersedia, foto bagian belakang ID Anda jika berisi data yang relevan. Oke, untuk bagian ini kalian klik saja ya, klik saja yang ini. Maksudnya bukan ya, maksudnya klik saja yang ini ya, saya siap. Maka kalian akan diminta untuk mengupload foto KTP, misalkan kalian menggunakan KTP, SIM ataupun paspornya. Kalau saya menggunakan KTP ya saya upload gambar depan KTP. Setelah itu kita juga diminta untuk mengupload gambar belakang KTP kita ya. Ya samalah, KTP, paspor ataupun SIM ya, itu akan diminta seperti itu ya. Tampilan depan dan tampilan belakang itu harus di upload ya. Lalu setelah itu kalian akan diarahkan ke seperti ini ya.
wajah untuk mengonfirmasi bahwa Anda adalah orang sungguhan, tidak ada audio yang akan direkam. Silakan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar dan pastikan wajah Anda terlihat sepenuhnya. Jadi di sini keterangannya kita itu disuruh foto ya. Wajah kita itu harus masuk dalam lingkaran foto ya, agar mendeteksi bahwa kita ini adalah manusia yang sesungguhnya ya, dan bukan robot lah ya, seperti keterangannya. Jadi setelah itu jika kita ingin melakukan fotonya itu kita klik saya siap ini ya, maka kalian akan diarahkan ke tampilan yang harus memoto wajah kalian ya. Jadi setelah itu ini sebenarnya data-data saya yang sudah saya isi ya, sesuai dengan KTP. Ini sudah. Lalu setelah itu seperti ini ya. Selamat, permohonan Anda telah dikirim. Terima kasih telah mengirimkan aplikasi KYC Anda. Anda akan segera diberitahu tentang status aplikasi Anda. Jika aplikasi Anda disetujui, Anda dapat mengajukan permohonan untuk menjadi validator KYC di masa mendatang. PS, salam hangat dari kami, moderator Indonesia. Terima kasih. Oke. Jadi di sini ya. Di sini keterangannya, kalau kita itu akan menjadi validator ya, yang akan mewakili referral kita yang akan kita ajak ya untuk melakukan KYC bersama ya, diasalkan kita sudah lulus KYC dan menjadi validator ya. Maka kita bisa mengundang referral kita untuk melakukan KYC ya. Lalu setelah itu saya mengklik di bagian ini ya, lihat status ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang kembali. Di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi KYC diterapkan, sedang dalam proses peninjauan. Ini akan makan waktu cukup lama tergantung pada berapa banyak validator KYC yang tersedia di wilayah Anda. Jadi jelas ya keterangannya, sangat jelas keterangannya bahwa KYC-nya saya masih diproses ya. Untuk kedepannya diterima atau enggaknya ya, saya pun juga enggak tahu ya, cuma sedang dalam proses. Maka nanti insya Allah kalau misalnya sudah ada notifikasi kalau saya udah lulus ataupun tidak lulus, akan saya kabarkan lagi, agar bisa menjadi suatu pelajaran ya untuk kalian yang misalkan ingin melakukan KYC. Jadi dari situ kalian bisa lebih teliti lagi ya, lebih hati-hati lagi dalam mengisi data, agar sewaktu kalian melakukan KYC dan menyelesaikan KYC dan hanya menunggu proses, maka setelah menerima informasi kalian berhasil dan diterima core team ya, maksudnya identitas kalian resmi dan diterima core team ya. Jadi syaratnya harus jelas ya, harus jelas di misalkan KTP, SIM ataupun paspor yang kalian isi di permintaan KYC ini ya. Jadi oke ya, saya hanya mengabarkan bahwa bahwa PI Network itu tidak berbohong ya, bahwa PI Network itu akan selalu memberikan notifikasi ya, maksudnya slot KYC kepada pioner. Pastinya dalam perharinya itu adalah yang menerima undangan KYC.
Namun seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya, entah saya ataupun Anda kan. Namun ternyata hari ini adalah saya ya yang menerima undangan KYC maksudnya ya. Dan alhamdulillah sudah dalam proses dan tinggal menunggu hasilnya ya. Jadi untuk kalian tidak usah berkecil hati dan meragukan lagi ya untuk Project P. Jadi jelas kalau untuk KYC itu pasti akan terjadi, namun semuanya itu perlu proses dan harus sabar menunggu, karena kalian sudah pasti akan mendapatkan undangan KYC ya. Jadi oke ya, sekian saja dari saya. Dan terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, karena tentunya subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya upload info-info terbaru ataupun konten-konten terbaru, kalian adalah orang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.